warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Viola Elviani. Di sini saya sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memilih saya sebagai mediator dalam perkara ini. Selanjutnya, kepada ibu-ibu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari penggugat. Nama saya Ayu Wahyuni. Saya sebagai penggugat atas proses hutang piutang yang terjadi antara saya dengan tergugat. Baik, yang kedua kepada tergugat. Saya Hidayati. Saya sebagai tergugat dari kasus hutang piutang yang diajukan pada Ibu Ayu. Baik, ibu-ibu, sebelum kita mulai mediasi ini, ibu-ibu semuanya apakah dalam keadaan sehat walafiat? Oke, baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada kasus ibu-ibu ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Jadi ibu-ibu, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling bertukar, berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Jadi mencari solusi dari permasalahan yang ada. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini dan saya juga akan netral. Saya tidak akan memihak kepada penggugat ataupun tergugat. Jadi pada kasus hari ini dan permasalahan ini saya berada di tengah-tengah. Saya sebagai mediator akan netral. Namun sebelum saya memulai mediasi ini, perlu saya sampaikan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan bergantian para pihak untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Lalu saya akan mencari kesepahaman dari permasalahan yang dikemukakan penggugat dan juga tergugat. Lalu saya akan mendefinisikan, menentukan arah pembicaraan tersebut. Setelah itu baru kita masuk dalam tahapan negosiasi. Dan yang terakhir, mudah-mudahan negosiasi ini mendapatkan kesepakatan berhasil dan nanti kita akan menyusun kesepakatan di akhir. Baik ibu-ibu, sepakat ya untuk tahapan ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak lari dari permasalahan ya. Oke, setuju ibu? Setuju. Baiklah, sebelum tahapan mediasi ini dilakukan, kita akan membuat tata tertib terlebih dahulu. Karena kalau tidak ada tata tertib, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya berjalannya mediasi ini, kita hari ini mungkin ada masukan dari ibu untuk mediasi kita hari ini. Masukan dari ibu, ayo. Kita berarti mediasinya saya buat ya Bu Tante. Baik, yang pertama itu saya akan mempersilahkan para pihak bergantian berbicara, tidak boleh ada yang memotong, paham ya? Tidak boleh kalau Ibu Ayu sedang berbicara dan dipotong ya Ibu Ida. Sedangkan Ibu Ida berbicara, Ibu Ayu juga tidak boleh memotong. Baru yang kedua, tidak diperkenankan berbicara kasar, bahasa-bahasa yang kurang etis, itu jangan dikeluarkan ya. Dan juga jangan saling menyerang, baik itu secara verbal ataupun secara fisik. Jangan menggunakan kekerasan dan jangan pakai emosi. Kita dengan kepala dingin saja. Kita mencari solusi dari permasalahan yang akan disepakati ini. Setelah tata tertib disetujui, saya harap ibu-ibu menghormati
tahapan dan tata tertib proses mediasi kita hari ini, dan perlu diketahui jika dimungkinkan nanti kesepakatan belum tercapai, saya akan melakukan kaupus. Kaupus itu pertemuan terbatas 4 mata antara saya dengan penggugat ataupun saya dengan tergugat. Nanti akan secara bergantian, bisa menunggu di luar ataupun nanti di ruangan yang lain. Oke, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai mediasi ini. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada penggugat untuk menyampaikan permasalahan yang ada. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, memang saya telah melakukan gugatan kepada saudari, yang mana gugatan ini berisi tentang utang piutang, Bu. Secara kronologi, saya ingin menceritakan bahwa Ibu Ida ini di bulan Juni lalu telah meminta pertolongan kepada saya berupa meminjam dana untuk modal usaha, katanya sebesar 50 juta, dengan janji akan melunasi di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 10 Oktober. Tetapi sekarang sudah lebih dari bulan Oktober, yang kita ketahui ini sudah bulan Desember. Ini sudah sangat molor dan saya juga sudah melakukan penagihan, memberi peringatan 2 kali, tapi tidak diindahkan dengan baik. Akhirnya saya melakukan gugatan ini. Jadi Ibu kecewa, dan Ibu ingin Ibu Ida ini membayar gugatannya tersebut. Ya. Terus terang saya sangat kecewa. Saya tidak akan menggugat kalau tidak sekecewa itu. Oke, makanya Ibu membuat gugatan ini ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu telah menyampaikan. Sekarang saya ingin mendengarkan dari tergugat. Baik, secara pribadi saya sedang mengupayakan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Ayu, tapi saya sangat kecewa sekali dengan tindakan yang diambil melalui gugatan yang hari ini dipertemukan. Bukankah masih ada alternatif lain yang bisa ditempuh selain dari mediasi ini, misalnya dengan kekeluargaan atau dengan tindakan selain dari mencoreng nama baik saya? Ibu ingin Ibu Ida ini membayar gugatan tersebut? Betul. Saya sangat menginginkan dalam waktu dekat, kalau bisa hari ini diselesaikan, karena saya sudah membutuhkan dana tersebut. Saya sudah menyampaikan saya sedang berusaha untuk mengembalikan tunggakan saya. Ibu, jangan begitu. Padahal adik saya sudah melakukan penagihan, saya sudah memberi peringatan juga, tapi selalu lari. Maka saya harus melakukan hal ini. Jadi, dalam upaya saya menyadari bahwa pelunasan utang saya memang mengalami kendala gitu ya. Untuk mengumpulkan uang maupun besaran nominal yang akan saya kembalikan cuman dengan bisnis yang saya jalanin kurang jalan. Tapi saya sangat kecewa dengan tindakan yang dilakukan. Kenapa? Karena mencemarkan nama baik ini. Keluarga tahu, tetangga tahu, kemudian rekan-rekan yang lainnya juga tahu, sehingga tidak harus dengan tindakan seperti ini yang mencoreng nama baik. Tapi itu sudah melalui batas tempo. Oke, Ibu, tenang-tenang. Pihak satu masih berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati tadi ya, Bu. Oke ya, jadi kita menggunakan hati yang dingin, logika yang cerdas untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini solusi win-win solution dari permasalahan ini. Oke, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak menjaga nama baik dan silaturahmi tetap terjaga. Baik begitu. Oke, Ibu Ayu, setelah saya dengar dengan penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya bisa menemukan beberapa kesepakatan awal. Ini yang pertama, penggugat menginginkan uangnya kembali.
dilunasi tergugat. Seperti yang sudah saya jelaskan, tadi saya tidak akan mungkin meneruskan kasus ini kalau tepat dalam pembayaran, dan intinya saya ingin dibayar, Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu telah menjelaskan kembali dan baik penjelasan para pihak. Saya melihat Ibu Ayu dan Ibu Ida sepakat untuk menyelesaikan masalah ini untuk piutang dibayarkan dan nama baik tetap terjaga dan silaturahmi akan kembali. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Ida bagaimana tanggapannya. Berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai orang yang berhutang kepada Ibu Ayu, tentu terlebih dahulu menginginkan nama baik diselesaikan dulu. Jangan sampai istilahnya nama baik tetap terjaga dan tidak terkorek. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dan diselesaikan dengan utang piutang seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Ayu, ke Ibu Mediator juga. Saya memiliki kendala bulan ke belakang sehingga untuk pelunasan hutang saya akan minta tambahan waktu 3 bulan ke depan, dan saya